Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada sesi video kali ini kita akan kembali mempelajari tentang statistik. Khusus di video ini kita akan bahas tentang uji validitas person product dan uji reliabilitas Cron-Batch alpha. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian dasar pengambilan uji validitas person ini adalah ada dua ya. Yang pertama perbandingan nilai hitung dengan R-table dan yang kedua dengan cara melihat nilai signifikansinya. Bagaimana caranya tuh? Nah, untuk perbandingan nilai hitung dengan R-table yaitu jika nilai R hitungnya lebih dari R-table maka dinyatakan valid. Atau jika nilai R hitungnya kurang dari R-table maka dinyatakan tidak valid. Untuk menentukan nilai R-table di sini kita akan mencari nilai R-table dengan N sama dengan 411 karena data yang saya gunakan datanya adalah data hasil survei terhadap keberhasilan pembelajaran data P5 kearifan lokal di SMK Negeri 7 Pontianak pada siswa kelas 10 ya. Di sini jumlah datanya ada 411 gitu. Terdiri dari 8 soal. Ada 8 soal. Maka kita akan menggunakan R-table dengan N sama dengan 411 pada signifikansi 5%. Pada distribusi nilai R-table statistik kami dapatkan yaitu nilai R-table-nya untuk yang N411 ini adalah 0,0967. Nanti bagaimana cara mendapatkannya saya akan bahas sedikit. Kemudian cara yang kedua adalah melihat nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, atau jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan uji reliabilitas Cron-Batch alpha, yaitu uji yang bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang sudah kita buat dan kita sebarkan ini memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cron-Batch alpha ini menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014 yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron-Batch alpha-nya lebih dari 0,6. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data penelitiannya. Caranya kita klik open atau lambang folder ini, kemudian kita pilih file of types-nya Excel karena file saya adalah file Excel tadi. Kemudian saya pilih data yang akan kita gunakan yaitu data P5 kearifan lokal. Open. Tunggu beberapa saat hingga selesai dibaca oleh SPSS. Baik, ini datanya. Klik OK. Ya, data ini sudah siap digunakan ya. Kita cek dulu di data view-nya, variabelnya sudah menggunakan nama X1, X2, yaitu mewakili soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan seterusnya. Kemudian di ujungnya juga sudah ada totalnya. Jadi kita tidak perlu merubahnya karena data ini sudah dibuat secara otomatis oleh sudah kita siapkan di Microsoft Excel. Selanjutnya langsung saja kita melakukan uji validitas person, yaitu dengan cara mengklik analyze, kemudian pilih correlate, lalu bivariate. Kemudian kita masukkan semua data yang ada di sebelah kiri ini kecuali nomor ya, dari X1, X2 sampai X8 dan total. Dimasukin semua. Pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kecuali nomor ya, pindahkan ke sebelah kanan karena nomor tidak kita gunakan. Kemudian di sini correlation coefficient-nya harus dicentang personnya di checklist ya, person. Ini artinya kita akan melakukan uji validitas person. Klik OK. Kemudian kita akan baca hasil tabelnya. Ini adalah tabel uji validitas person ya.
Yang pertama di kolom sebelah paling kiri, di sini ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini adalah soal ya. Kemudian ini adalah percent correlation, yaitu hasil ujinya. Kemudian di sini ada nilai signifikansi dan N itu adalah jumlah responden. Lalu bagaimana cara membacanya? Kita cek lagi di sini ya. Dasar pengambilan uji adalah jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, tidak valid. Karena N-nya 411, R tabelnya kita ketahui 0,0967. Ya, sebelum kita membaca tabelnya, kita lihat R tabel dulu. Saya ada mencari R tabel di internet, yang saya dapat itu seperti ini ya. Nah, ini R tabel. R tabel itu di taraf signifikansi 5% dan 1% yang dibuat di internet itu adanya. Ini kita bisa membuatnya nanti mau berapa persen juga bisa. Kemudian nilainya itu N-nya ya mulai dari 3, karena kalau N1 dan 2 itu nanti dalam bagian perumusannya pasti nilainya tidak terdefinisi ya. Sekarang kita lihat jumlah N-nya. Umumnya di tabel yang kita dapat di internet, kita tidak akan mendapatkan nilai N sebanyak 411. Tapi 400 ada. Nah, biasanya para peneliti menghitung atau menggunakan data yang mendekati 400. Misalnya di taraf signifikansi 5%, maka kalau N-nya 400 adalah 0,098. Gitu. Atau ada lagi cara lain, misalnya kawan-kawan yang N-nya nilainya itu tidak masuk di dalam perhitungan ini, misalnya nilai N-nya di sini nilai N katakanlah ada 110. Nah, maka dinilai atau 98 misalnya. Nilai N-nya 98 atau nilai respondennya 98. Sebagian peneliti menggunakan nilai R tabelnya pakai pendekatan 100 atau pakai pendekatan 95. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Tapi boleh-boleh saja ya, hanya kurang tepat saja di nilai N. Maka di sini saya akan melakukan perhitungannya di sumber yang sama. Di sini diajarkan ya cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Oke, ini dia. Nah, cara menggunakannya menggunakan Microsoft Excel, ada rumusnya yaitu R sama dengan T per akar DF tambah T kuadrat. Ini dia cara-caranya. Sehingga saya peroleh seperti ini datanya. Ini rumusnya ya. Ini untuk TF1. Nah, ini rumus taraf nyatanya. Ya, hasilnya menggunakan rumus sama dengan TINV, TINV buka kurung C3 titik koma A5 dikurang 2. Maka saya menggunakan 4 digit ya, 4 digit di belakang koma. Untuk R 0,05 diperoleh data 411. Yang 411 jumlah N-nya. Nah, ini dia. Jumlah N 411 adalah 0,0967. Kalau ini 0,098 tadi ya, kalau pakai tabel yang ada di sini. Nah, 400 itu 0,098. Tapi lebih tepatnya karena jumlah data 411 yaitu kita peroleh 0,0967. Ya, ini untuk tabel R tabel. Baik, sekarang kita akan baca hasil uji validitas persen. Nah, di sini kita lihat di soal yang pertama X1, kita lihat di bagian total, di mana totalnya itu adalah 0,579. Ini adalah R hitung. Ya, R hitungnya 0,579. Tadi kita baca R tabelnya 0,0967. Maka dinyatakan bahwa R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,579 lebih dari 0,0967. Maka dinyatakan valid ya. Kemudian untuk soal yang kedua 0,764
juga di atas 0,0967. Maka soal nomor 2 juga dinyatakan valid. Dan seterusnya bisa kita baca sini sampai X8 semuanya berada di atas 0,0967. Atau secara cara yang lain kita bisa juga melihat di nilai signifikansinya. Semua nilai signifikansinya adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Maka semuanya valid. Ya. Cara lain, tadi itu dua cara ya. Kalau kita menggunakan melihat R tabel dan R hitung atau melihat nilai signifikansinya. Cara lain melihat validasi adalah dengan melihat tanda bintang di sebelah R hitung. Ya, kalau ada bintang 2 di sebelah R hitung di atasnya ini, maka soal ini juga dinyatakan valid. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas Cronbachh alpha. Ya, kita lihat cara melakukan uji Cronbachh alpha ini. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas Cronbachh alpha ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini untuk dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbachh alpha menurut Wiratna Sujarwani tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbachh alpha lebih dari 0,6. Nah, baik, kita akan langsung saja uji ya. Caranya klik analyze, kemudian pilih scale, lalu reliability analysis. Lalu di sini kita masukkan saja semua item yang soalnya saja ya maksudnya. Soal kita masukkan dari X1 sampai X8. Yang totalnya nggak perlu. Setelah masukkan pindah sebelah kanan, di sini modelnya kita pilih yang alpha ya. Di sini ada yang lain tapi kita pilih alpha. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, hasil dari signifikansi nilai Cronbachh alpha ya kita baca sekarang. Di sini reliability statistiknya untuk Cronbachh alpha adalah 0,793 ya. Dimana tadi dikatakan reliable jika nilai Cronbachh alpha-nya lebih dari 0,6. Ini sudah lebih dari 0,6, maka data ini akan menjadi reliable. Cara lain yaitu kita tinggal melihat lagi di total ini ya, satu persatu. Ini kan Cronbachh alpha-nya 0,793 ya, 793. Kita lihat total di sini bagian mana yang persen correlate-nya kalau dia nilainya di atas 0,793 ada nggak? Ya, di sini di atas 0,793, maka sebenarnya soal tersebut kurang baik. Nah, sini nggak ada ya, semuanya di bawah. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat juga mana yang paling rendah nilai totalnya. Nilai total yang paling rendah di antara nilai percent correlation-nya. Misalnya di sini 0,579, ini 0,764, 0,639, yang paling rendah kayaknya yang ini. Soal nomor 7, 0,537. Ya, ini paling rendah 0,532, maaf, 0,532. Nah, ini artinya soal untuk yang nomor 7 ini selisih atau bedanya antara nilai R hitung tadi 0,532 dengan Cronbachh alpha yaitu 0,793 cukup besar ya. Cukup besar. Maka dari itu kalau seandainya soal ini dihilangkan, ini akan sangat berpengaruh kepada hasil penelitian. Nah, berarti soal ini semakin jauh selisihnya, maka semakin baik tingkat soal tersebut, gitu ya. Semakin reliability gitu. Baik, itu saja. Silakan
Kalau ada pertanyaan atau ada pembahasan yang perlu kita bahas bersama, boleh dicatat di kolom komentar untuk perbaikan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.